Jadi kenyataannya di dalam hidup tidak semuanya berhasil, enggak semuanya. Iya. Oleh karena itu anak kita juga dikasih kesempatan untuk gagal. Ketika anak-anak kita gagal, justru di situ kesempatan kita untuk memberikan ini loh, nak, hidup ini memang tidak selamanya yang terpenting berhasil. Bukan gagal atau berhasilnya, tetapi bagaimana dia menyikapi kegagalan itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Topik kita kali ini mengenai bagaimana mengajarkan anak menghadapi kesulitan. Perlu nggak sih Pak Jumala? Oh, sangat perlu. Sangat perlu ya. Jadi sahabat muda, hidup ini tidak selamanya mudah dan tidak selamanya sesuai dengan planning kita, harapan kita. Dan bagaimana anak-anak kita juga bisa tetap survive dalam situasi apapun, sesulit apapun. Nah, di sini perlu kita latih sejak dini. Gitu ya Pak Jumala ya? Betul. Gimana Pak Jumala kalau menurut Pak Jumala? Ya, minimal ada dua hal yang harus kita sadarkan kepada anak. Anak-anak harus mempunyai kesadaran. Pertama adalah, saya ingin mengulangi apa yang tadi disebut Bu Zakia. Tidak semua hidup ini seperti yang kita inginkan dan kita planningkan. Tidak setiap jalan di depan ini mulus. Selalu saja ada jalan yang mesti kita membuat keputusan belok, ya. Selalu ada kesulitan yang kemudian kita hadapi. Yang penting bukan kesulitannya, tetapi bagaimana kita menghadapi kesulitan itu. Ya, yang kedua, yang sekarang sedang kampanyekan di dunia pendidikan internasional, itu ada 4C. 4C itu harus kita ajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu eksis dan kemudian dia itu bisa menghadapi. Bukan hanya sekedar berani, kalau yang pertama agar dia berani, tetapi yang kedua itu adalah agar dia sadar bahwa ke depan persaingan tidak semakin mudah. Dunia tidak semakin bisa diprediksi, unpredictable. Nah, oleh karena itu anak-anak mesti dibekali creativity, collaboration, communication, dan critical thinking. Saya kira dua itu introduction saya. Monggo. Jadi ini ya Pak ya, awalnya itu anak tuh kita beri kesadaran ya. Iya, persis dulu. Seperti pembukaannya Bu Zakia tadi. Banyak hal-hal yang nggak bisa kita prediksi, yang di luar perkiraan kita gitu kan. Ya termasuk salah satunya pandemi ini Pak. Pandemi ya. Ini siapa yang memprediksi? Siapa yang tiba-tiba kejadian seperti ini? Iya. Dan kita juga nggak ngerti ini sampai kapan. Betul, juga. Betul, sampai kapan juga. Dan di sini kesempatan momen, nah ini nyambung yang disampaikan Pak Jumala. Sahabat muda, mumpung kesempatan pandemi ini adalah kesempatan kita untuk memberikan kesadaran itu pada anak-anak kita. Kesempatan kita untuk memberitahukan kepada anak-anak dengan real kenyataan yang ada bahwasanya pandemi ini nggak ada yang memperkirakan dan sampai kapanpun nggak ada yang tahu. Ada ilmuwan yang menyampaikan sampai setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, bahkan ada yang 7 tahun lagi. Itu kita sampaikan pada anak dan ini menjadi momen belajar buat anak-anak kita dengan real. Ya. Pandemi ini, gitu ya Pak ya. Dan juga anak-anak pun saat ini mengalami semua nih Pak. Betul. Yang biasanya mereka belajar harus ke sekolah, harus berangkat ke sekolah, bertemu langsung dengan guru. Hari ini mereka anak-anak dihadapkan dengan belajar secara online. Mereka tidak bertemu dengan guru secara langsung. Nah, di situ perubahan-perubahan itu anak sudah siap. Dan yang pasti Pak Jumala, dengan perubahan yang dirasakan anak-anak pandemi ini, anak-anak kan pasti mengalami kesulitan-kesulitan Pak. Betul. Kesulitan mengerjakan tugas-tugas, kesulitan memahami materi yang disampaikan. Nah, di sini pentingnya tetap bisa survive dan dalam menghadapi kesulitan. Nah, satu hal yang mungkin perlu disadari orang tua sekarang ya. Sekarang ini sekolah kan pindah ke rumah. Nah, khususnya untuk anak-anak yang masih perlu bimbingan, itu kalau dia mendapatkan PR, jangan dikerjakan orang tua. Itu benar-benar menjerumuskan anak untuk tidak bisa menghadapi kesulitan. Gitu ya. Jadi biarkan dia yang bekerja, kita backup-nya, kita nungguin. Kalau di Arido itu biasa seperti itu. Jadi tugas yang dikerjakan bersama orang tua itu memang ada.
Bukan tidak boleh dibimbing atau tidak boleh didampingi, enggak. Justru perlu pendampingan orang tua. Ini ada dua manfaat, ya. Yang pertama adalah memang anak tidak bekerja sendiri. Ada hal-hal yang perlu, misalnya harus dengan kompor. Nah, itu kan harus didampingi orang tua. Iya. Terus yang kedua, kelebihannya adalah mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Jadi bondingnya lebih ini ya. Betul. Dan tadi Pak Jumala, kalau saya menggarisbawahi ya, berarti untuk memberikan kesadaran anak-anak untuk menghadapi kesulitan dalam hidup itu bukan hanya dengan nasihat atau hanya dengan kata-kata, anak-anak kita ini bakal gini loh, kita harus, tapi dengan praktek. Betul. Ya kan? Salah satu contohnya yaitu dengan tadi tidak membantu anak secara langsung membantu, tetapi tidak dibuatkan. Iya, jadi membantu, tidak, tetapi enggak dibuat enggak. Jadi membantu, mendorong, bukan terus langsung menggantikan. Digawe wis kene tak garapno. Itu enggak boleh. Nanti itu tidak mendidik anak itu untuk menghadapi kesulitan. Bahayanya yang terjadi, kita omongan sama perbuatan berbeda itu ya Pak ya jadinya ya. Kita bilangnya berani menghadapi kesulitan, tetapi orang tuanya semuanya mendikte. Iya. Aku punya cerita bagus ini. Saya tuh punya tetangga yang orang tuanya itu begitu sayangnya, protektif luar biasa kepada anaknya. Khawatir, memang cantik, anaknya memang cantik ya. Nah itu kemana-mana tuh diantar sama driver, kemana-mana diantar driver. Jadi tidak pernah pergi sendiri, nggak pernah. Keluar dari rumah mesti sama driver. Tahu nggak apa yang terjadi? Sampai tua. Dia seusia dengan saya. Seusia dengan istri saya. Sampai sekarang, sampai tua itu nggak berani nyabrang jalan. Nah itu kan kasihan toh. Iya. Coba nyebrang jalan aja nggak berani. Karena begitu protektif. Nah itu malah anak tidak berani menghadapi kesulitan. Iya. Salah satu tipsnya juga nih Pak Jumala. Kita latih anak-anak kita menghadapi kesulitan mulai bertahap lah. Jadi kasih kesulitan-kesulitan, challenge gitu kan. Kasih challenge kecil. Dari kecil, anak bisa melewati. Anak kan pede tuh, dia bisa melewati kesulitannya. Kasih challenge yang lebih sulit lagi. Dan itu akhirnya semakin menguatkan anak kalau dia bisa melewati kesulitan. Jadi di sini orang tua juga perlu planning kan. Perlu dibuat mungkin kurikulum sederhana aja di rumah, kurikulum pendidikan di rumah, di mana di situ kita masukkan challenge, kegiatan-kegiatan untuk memberikan kesulitan-kesulitan pada anak. Agar dia pede menghadapi kesulitan. Iya, agar dia bisa menyelesaikan kesulitannya. Agar dia bisa menyelesaikan. Bagaimana kalau tidak selesai? Kalau nggak selesai. Misalnya gagal begitu. Iya, kita kasih ruang untuk gagal karena proses belajar itu kan justru dari kesalahan itu justru bisa belajar. Jadi kenyataannya di dalam hidup tidak semuanya berhasil, enggak semuanya. Iya. Oleh karena itu anak kita juga dikasih kesempatan untuk gagal. Ketika anak-anak kita gagal, justru di situ kesempatan kita untuk memberikan ini loh, hidup ini memang tidak selamanya yang terpenting berhasil. Bukan gagal atau berhasilnya, tetapi bagaimana dia menyikapi kegagalan itu. Iya. Apalagi kalau yang namanya sales. Saya ini kan ketua komunitas sales Jawa Tengah. Sales. Itu kalau sales nggak berani gagal ya. Sales itu gagal itu bukan gagal. Ditolak itu bukan kegagalan. Ditolak itu adalah perjalanan. Artinya ditolak satu, berarti aku sudah melangkah satu. Begitu. Dia berjalan menuju kepada closing itu memang melalui ditolak. Iya. Lek gak wani ditolak, orang sudah di sales. Atau Thomas Alva Edison, Mbak. Alva Edison. 6.000 kali gagal. 6.000 kali gagal baru bisa menemukan. Tapi kerennya bukan gagalnya. Kerennya adalah Thomas Alva Edison itu ketika dia menghadapi kegagalan, apa omongannya? Saya sudah satu lagi menemukan satu bahan yang tidak bisa dipakai untuk lampu pijar. Jadi penemuan dia sudah 6.000. Jadi berarti ada 6.000 bahan yang nggak bisa dipakai untuk dan itu dia klaim satu lagi bahan yang nggak bisa dipakai. Kalau orang tua aja, kita nih misal kita melihat anak kita melakukan kegagalan, kita nggak fokus sama kegagalan itu, mindset itu kita rubah, kitanya bersemangat gitu. Jadi anak kan jadi pertamanya heran, padahal aku gagal loh, tapi kok orang tua aku semangat ya. Lama kelamaan kan akhirnya anak tuh menjadi termotivasi kan Pak, termotivasi dia untuk
Oh berarti di samping kegagalan itu ya tadi bisa berubah dengan atau kalimatnya begini, tidak mencapai hasil yang diinginkan itu bukan gagal, tapi menyerah itulah gagal. Dan tidak mencoba lagi itu gagal. Oh iya, menyerah. Tidak mencapai hasil yang diinginkan itu bukan gagal. Karena bisa mencoba yang lain. Karena lagi. bisa mencoba lagi. Iya. Nah, tapi berhenti mencoba itulah kegagalan. Itulah gagal. Nah, anak harus sadar ini bahwa hidup adalah dari kegagalan ke kegagalan. Untuk menuju keberhasilan itu anak udah tahu. Dan kembali lagi Pak, di sini kuncinya adalah orang tua dulu yang ngasih contoh. Iya. Nah, kalau orang tuanya aja juga nggak mau menghadapi ketika kesulitan, orang tua itu tidak mencapai apa yang dia inginkan, jangan sampai trauma. Nah, anak harus ngerti. Ayo nak kita coba lagi nak, kita coba lagi. Jadi, begitu. Orang tua harus ngasih contoh real. Iya. Jangan bisa baik contoh tahu, untuk dirinya sendiri maupun contoh untuk kegagalan anaknya. Iya. Ketika anaknya gagal, ayo nak coba lagi, begitu. Karena memang gagal ini bagian dari keberhasilan. Iya. Sorry kok gagal. Belum mencapai yang diinginkan, ini bagian dari keberhasilan. Tadi yang sales, ditolak itu bukan gagal. Ditolak adalah perjalanan menuju closing. Iya. Sahabat muda, mudah-mudahan kita bisa terus berimprovisasi di dalam mendidik anak-anak kita, bagaimana kita bisa menumbuhkan kepercayaan diri anak, dan anak bisa melewati kegagalan yang di situ insya Allah menjadi bekal yang sangat berguna kelak di kehidupan mereka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.